Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Elsa Rahmaini Nasution dengan NIM 101222077. Saya Nadia Husna dengan NIM 101222061. Saya Cecilia Nadia dengan NIM 101220035. Di sini kami akan mempresentasikan tentang algoritma selection sort dan bubble sort yang telah kami kerjakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi selection sort dan bubble sort itu sendiri. Apa sih pengertiannya? Untuk selection sort sendiri merupakan algoritma yang dapat digunakan untuk menyortir data. Algoritma selection sort dapat digunakan untuk mengurutkan nilai data dari data maksimal ke minimal ataupun sebaliknya. Sedangkan bubble sort sendiri merupakan metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Nah, di layar ini udah tertera nomor 1 soal yang kami kerjakan. Yang pertama, modifikasilah algoritma selection sort agar pengurutan dilakukan dengan mencari elemen terbesar lalu meletakkannya pada akhir vektor. Berikut ini merupakan algoritma soal yang telah kami lakukan. Yang pertama, masukan untuk soal ini adalah E, yaitu panjang array, dan ray elemen array-nya. Lalu keluarnya adalah R sebagai elemen yang sudah diurutkan dengan elemen terbesar di baris paling bawah. Langkah-langkah yang sudah tertera, pertama-tama kami mendefinisikan terlebih dahulu fungsi urut di algoritma ini. Lalu yang pertama dalam fungsi urut ini kami menghitung terlebih dahulu panjang dari R itu sendiri. Lalu untuk I, dari N-1 hingga -1, kami mendefinisikan terlebih dahulu nilai max adalah 0. Untuk J, dari 1 hingga 1 plus I plus 1, dilakukan pengukuran apabila Rj lebih besar dari Rmax, maka max-nya itu sendiri berganti nilai menjadi J. Nah, langkah-langkah ini akan berulang secara terus-menerus hingga nilai yang paling besar itu berada paling bawah dan yang paling kecil itu ada di atas. Lalu di luar defnya ini sendiri dibuat terlebih dahulu array yang kosong. Di sini dimasukkan E, yaitu masukkan panjang array-nya. Lalu dibaca E untuk K dari 0 sampai E plus 1 dilakukan pemasukan elemen dari array-nya itu sendiri. Setelah dibaca array-nya, nilai-nilai yang sudah dimasukkan itu dimasukkan ke dalam array yang sudah kita jadikan elemen array kosong. Lalu dilakukan fungsi R yang sudah tadi dijelaskan dan di-printlah hasil pengurutan dari R tersebut. Selanjutnya nomor 3 adalah soal mengenai bubble sort. Soalnya dapat dilihat pada PPT yang sudah tertera. Selanjutnya, jawaban dari kode atau algoritma dari soal nomor 3. Yang pertama, masukannya merupakan ada length yang merupakan panjang array dan elemen yang merupakan elemen-elemen dari array. Dengan keluaran R yang menyatakan elemen yang sudah diurutkan menggunakan bubble sort. Langkah-langkahnya, yang pertama ada fungsi yang diberi nama variabel bubble sort R. Di sini N mendefinisikan sebagai panjang dari array dan akan dilakukan pengulangan dari 0, 1, 2 hingga N-1. Lalu ada penukaran sama dengan false. Ini adalah sebuah inisialisasi atau penanda apakah ada pertukaran elemen pada pas ini. Kemudian jika tidak ada akan dilanjutkan ke baris selanjutnya, akan di loop lagi menggunakan for j dari 0, 1, 2 hingga N-1. Kemudian jika elemen dari Rj lebih besar dari J plus 1, elemen tersebut akan ditukar. Dan penukaran pun akan menjadi true. Jika penukaran tersebut dari awal memang sudah true, artinya if not penukaran, maka si for tersebut akan langsung di break atau diberhentikan secara paksa. Yang artinya bahwa si urutan tersebut sudah terurut. Selanjutnya,
didefinisikan juga R dengan elemen kosong. Dan ada variabel length yang merupakan variabel untuk memasukkan input dari panjang array yang diinginkan oleh user, dan length tersebut akan dibaca dan akan dilakukan looping untuk memasukkan elemen-elemen dari panjang array yang sudah diinput sebelumnya. Selanjutnya, kita dapat memanggil fungsi yang sudah didefinisikan sebelumnya dan kemudian di print. Oke, next. Nah, untuk nomor 3 ini sendiri akan dilakukan dengan pengecekan iterasi. Untuk iterasi pertama, pada first bubble chart ini terdapat data yang diinput, yaitu ada 64, 34, 25, 12, dan 11. Nah, langkah-langkahnya adalah 64 akan dicek dengan 34. Yang lebih kecil akan naik ke atas, dan yang lebih besar akan turun ke bawah. Karena 64 lebih besar daripada 34, maka 34-nya naik ke atas dan 64-nya ke bawah. Kemudian 64 dicek lagi dengan angka 25. Karena 25-nya lebih kecil, maka 25-nya naik dan 64-nya turun. Begitu seterusnya dengan angka 12 juga. Karena 12 lebih kecil, maka 12-nya naik, 64-nya turun. Dan dicek juga terhadap angka 11. Sehingga akhir dari iterasi pertama pada pas 1 ini yaitu 34, 25, 12, 11, dan 64. Untuk iterasi kedua ini, langkah pertama adalah dengan urutan dari iterasi pertama yang terakhir. Karena sekarang sudah berganti, nomor paling atas itu menjadi 34. 34 ini dibandingkan dengan angka kedua yaitu 25. Karena 25 lebih kecil, maka 25 naik ke atas dan 34 naik ke bawah. Kemudian selanjutnya 34 ini dibandingkan dengan 12. 12 lebih kecil akan naik ke atas dan 34 akan lanjut turun ke bawah. Selanjutnya, di bawah 34 ada angka 11. Dibandingkan kembali, angka 11 ini lebih kecil sehingga 11 naik ke atas dan 34 turun ke bawah. Di sini sebenarnya sudah di urutan yang benar karena 64 sebelumnya sudah berada di posisi paling akhir, sehingga urutan terakhir pada pas kedua ini adalah 25, 12, 11, 34, dan 64. Untuk pas yang ketiga, kolom terakhir pada pas kedua sebelumnya akan menjadi kolom pertama pada pas ini. 25, 12, 11, 34, dan 64. Yang pertama, 25 dan 12 akan dibandingkan terlebih dahulu. Dari sini kita tahu bahwa 25 lebih besar daripada 12, sehingga 25 akan ditukar dengan 12, 25 akan turun ke bawah, dan 12 yang akan naik ke atas, karena dia lebih kecil daripada 25. Selanjutnya, angka 25 akan dicek lagi apakah dia lebih besar dengan angka 11 yang ada di bawahnya. Jika iya, maka ia akan ditukar kembali. Begitu seterusnya dilakukan hingga akhirnya semua angka ini akan berurutan sesuai dengan urutannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Pada pas ketiga ini sebenarnya belum selesai karena masih ada 12 dan 11 yang belum terurutkan. Maka dari itu akan ada pas keempat selanjutnya sehingga urutannya akan menjadi benar. Sekian. Nah, untuk kesimpulannya, selection sort merupakan algoritma yang digunakan untuk mengurutkan nilai dari yang terbesar ke yang terkecil, seperti yang telah kami jelaskan pada contoh soal nomor 3 tersebut dengan iterasi-iterasinya. Sedangkan bubble sort adalah sebuah teknik pengurutan data yang menukar dua data yang berdekatan jika urutan datanya salah. Kedua algoritma ini penting untuk diketahui karena akan memudahkan dalam memeriksa isi-isi dari sebuah array secara cepat, khususnya dalam mengurutkan sebuah data. Kita tidak perlu mengurutkannya satu persatu secara manual, melainkan dapat dipersingkat dengan algoritma ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.